Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Wa ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahin semua urusan-urusan kita, dilunasin semua hutang-hutang kita, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, dan juga khususnya untuk Ananda Syahla Gina Ananda bin Dodi Dores yang nanti tanggal 30 Januari akan berangkat ke Kairo, Mesir, cucu dari Bapak Haji Koiman. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang nanti didapatkan di Kairo, di Mesir. Dan juga anak-anak kita juga semuanya yang lagi pada belajar, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala wa yusannul kunutu fi mawdi'ihi wa qawluhu bilafzil jam'i wa afdaluhu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait
tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa hadir bersilaturahim setiap Rabu pagi. Mudah-mudahan terus bisa istiqomah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita masih dalam sunnah-sunnah di dalam sholat, sampai kepada poin ke-20, wa yusannul kunutu, dan disunnahkan untuk kunut. Ini kalau masih ada yang bertanya tentang perkara kunut ya Bu, apa hadirin jamaah sekalian, masih nanya nih, kunut emang kunut sunnah? Nah, nanti di sini dianterin nih sama tuan musannif lil haditsis sahih, ya, hadisnya sahih, alladzi rawahu Muslim, ya, an Muhammad bin Sirin qala qultu li Anas bin Malik hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi qala ba'dar ruku'i yasiran. Nah, ini jadi dalil ya. Jadi kalau masih ada yang bertanya tentang keabsahan sebetulnya di dalam subuh itu pakai kunut apakah enggak gitu ya. Sebetulnya nanti asal daripada kunut, qanata yaqnutu artinya berdiri ya. Kunut itu artinya berdiri tuh. Jadi kalau ibu-ibu habis ruku ya, lalu i'tidal, kan emang i'tidal itu emang berdiri. Cuma berdirinya lebih panjang daripada biasanya. Yaitu di mana? Di dalam sholat subuh di rakaat yang kedua. Jadi kunut lebih lama tuh. Jadi kalau i'tidal kan hanya sekedar yang kemarin kita baca doanya, Rabbana walakal hamd, atau mau dipanjangin sedikit. Tapi kalau yang dikatakan kunut itu lebih panjang dari itu. Makanya disebutnya kunut ya, kunut. Ini dalam kunut ada doanya. Itu kunut itu ya tadi berdiri diam lama. Apakah diam doang? Oh tidak. Ngapain dia? Berdoa di dalam kunut itu. Nah, jadi walaupun nanti ada sebagian ya bahwasanya ada khilafiyah tentang kesunahan kunut subuh, ya nggak apa-apa. Ada orang yang berpendapat, oh saya tidak, kalau subuh saya nggak pakai kunut, silahkan. Tapi kalau kita memang ya kita rujukannya kepada hadis sahih alladzi rawahu Muslim, yang mana ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Sirin ya, berkata ia qultu li Anas bin Malik, ya aku bertanya kepada Anas bin Malik, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah itu kunut itu fi salati subhi ya, di dalam salat subuh? Lalu dijawab qala ba'dar ruku'i yasiran, yaitu setelah ruku yasiran. Yasiran berarti apa? Sebentar. Ya ada kunut juga, tapi nggak lama-lama. Gitu. Nah ini, dan juga dalam haditsul ladzi rawahul Imam Ahmad wa Daruqutni wal Baihaqi wal Hakim wa sahhahahu an-Nawawi fi majmu'ihi, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim, dan disahihkan itu ya, disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam fi majmu'i, dalam majmu'nya, dalam kitab majmu' ya, Imam Nawawi, anna
Anas bin Malikin qala, bahwasanya sesungguhnya Anas bin Malik berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Ada dua nih jadinya hadisnya ya, yang menguatkan kita kalau sholat subuh itu pakai kunut. Ya, ini dalam penyebutan ini Anas bin Malik berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senantiasa ya. Mazala itu artinya senantiasa. Kalau senantiasa berarti bagaimana? Selalu ya. Senantiasa itu selalu. Jadi mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu, senantiasa membaca kunut ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fil fajri, di dalam salat subuh, hatta faraqad dunya, sampai beliau wafat ya. Berarti apa? Semasa hidupnya Rasulullah SAW itu kunut di dalam sholat subuh. Udah, ambil dalil ini ya. Jadi kita kalau sholat subuh kunut, udah kuatin. Kalau misalkan berontak juga, saya mau nggak pakai kunut, ya silakan. Tapi cari dalilnya yang tidak menggunakan kunut, nggak ngapa-ngapa gitu ya. Kan timbang perkara kunut jangan diributin ya. Orang gara-gara kagak kunut ya bertengkar ya, lalu ada perpecahan ukhuwahnya. Kalau kita memang diajarin sama orang-orang tua kita dulu kunut, mungkin dulu kita diajarin kunut tapi kita kagak tahu dasarnya apa sih. Ada ternyata ini ada dua hadis yang menyebutkan tentang kunut di dalam sholat subuh ya. Penegasan dalam sholat subuhnya itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, dan Imam Hakim. Nah, jadi kalau yang tadi disebutkan bahwasanya dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah itu kunut apa kagak ya di dalam sholat subuh, ditegasin lagi ya di dalam hadis Imam Ahmad tadi. Jadi dua hadis ini sudah menjadi hujjah ya, menjadi dasar yang kuat bagi kita ketika kita sholat subuh itu saya mah kagak pernah itu kunut. Lah iya, emang kagak pernah sembahyang subuh, siangan mulu kan gitu ya. Bisa jadi kan gitu. Saya nggak pernah kunut itu. Nah ini yang ketika bicara tentang kesunahan kunut, nah itu dalil yang kita ambil gitu ya, yang kita pakai untuk menguatkan kita gitu. Tapi nanti kalau ibu-ibu bapak ketemu orang yang kagak kunut gitu ya, lalu dia punya dalil sendiri, ya nggak ngapa-ngapa. Jangan menyalahkan orang lain. Nah, kita punya dasar, mereka pun punya dasar. Tapi saya juga kagak kunut, ngapa? Lupa. Ya, karena ada yang lupa ya. Ya kalau salat sendiri kadang-kadang lupa. Ya, yang aturan kunut dia langsung nyelonong, langsung sujud. Ya. Nah, nanti di dalam mazhab Imam Syafi'i, orang kalau kagak kunut sunnah sujud sahwi, karena kunut itu termasuk sunnah abad ya gitu. Jadi kalau nggak kunut sujud sahwi itu kagak kunutnya sujud sahwi juga kagak, bagaimana? Ya sah salatnya, karena kedua-duanya adalah sunnah. Cuman kebangetan itu sampai dua kan gitu, double jadinya dia kan gitu. Emang kebangetan mikirin apa tahu dia kan gitu ya. Ya emang banyak pikiran ya. Ya orang hidup memang banyak pikiran. Orang kalau nggak ada pikirannya PA. Lah iya, orang nggak ada pikiran. Nah, bagaimana disebutkan di sini fi maudhi'ihi ya. Kata-kata fi maudhi'ihi itu maksudnya kunut pada tempatnya ya. Pada tempatnya artinya apa? Ya ketika kunut itu dilakukan setelah ruku, pada tempatnya turun. Saya mau kunut di rakaat pertama aja dah, ya kagak bisa. Ya walaupun dia misalkan bicara tentang kunut, saya mau kunut kalau sholat subuh, saya mau kunut, tapi kunutnya di rakaat pertama, ya jangan. Fi maudhi'ihi ya. Jadi kunutnya pada tempatnya sesuai gitu ya. Wa kaunuhu bilafzil jam'i. Nah ini jadi afdolnya kunut itu dibaca dengan lafaz jama'. Jadi kalau kita baca Allahumma hdini, bacanya pakai Allahumma dina, itu pakai jama'. Walaupun sholatnya dewek-dewek. Apa dewek-dewek? Sendirian.
Tuh. Jadi wa qawluhu bilafzil jam'i. Jadi keadaan doa kunut yang kita baca itu dengan lafaz jamak. Jadi bukan lafaz mufrad dengan sendiri, bukan. Gitu ya. Lafaznya lafaz jamak tuh. Jadi Allahumma hdina fiman hadait. Jadi bukan Allahumma hdini fiman hadait. Andai kata dia baca Allahumma hdini fiman hadait, ya jadi enggak apa-apa. Cuman kalau pengen afdal Allahumma hdina. Gitu ya. Wa afdaluhu, dan yang seafdal-afdalnya dibaca kunut itu Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk ya, fiman hadait, seperti orang-orang yang engkau beri petunjuk ya. Kita juga pengen dapat petunjuk seperti orang-orang yang dapat petunjuk. Allahumma hdina fiman hadait. Kadang ada yang baca begini, Bu, Allahumma hdina fiman hadait ya. Ikutin ya, ikutin lafaznya, sighahnya kayak begini. Itu ada juga suka dengerin kita imam, Allahumma hdina fiman hadait. Enggak, jangan dipanjangin. Ya. Allahumma hdina fiman hadait. Wa afina fiman afait. Ya Allah, berikanlah saya kesehatan seperti orang-orang yang telah engkau berikan kesehatan. Afait ya. Jadi kalau kita sering nyebut begitu ya, sehat wal afiat ya, afait itu. Jadi orang yang ini dalam doa ini dimintanya sehatnya bukan hanya sehat lahir, tapi sehatnya sehat batin. Makanya kita sering nyebut sehat wal afiat. Jadi ada orang yang sehat saja tapi tidak afiat ya. Badannya sehat tapi nggak mau datang silaturahim. Badannya sehat nggak mau ngaji ya. Badannya sehat sama ibadah langka bener. Nah itu berarti nggak afiat. Jadi yang sehat afiat itu bagaimana? Badannya sehat wal afiat, kesehatannya itu digunakan untuk ibadah. Namanya afiat. Lahir batin badan kagak ada penyakit. Ya, afiat bagaimana? Yaitu ibadah dan sebagainya. Sehat lahir batin, zahir batin sehat, badan sehat, beras punya, gitu ya. Duit seperti gitu ya. Sehat afiat dah tuh begitu. Ya kita sehat kagak punya beras, melongo juga, Bu. Sehat walafiat. Ya, jadi sehat, badan sehat, ya, beras punya, beras merah lagi, mana pulen banget lagi, wangi bener, masya Allah. Iya, bikinin sambal bejek sama ikan japu sayur asem. Itu mertua manggil nggak kedengeran. Iya, bukan keenakan, emang jauh mertuanya mana tahu. Gitu ya. Jadi wa'afina fiman afait. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan seperti orang-orang yang Engkau beri kesehatan. Wa tawallana fiman tawallait. Ya, pimpinlah aku bersama orang-orang yang Engkau pimpin, gitu ya. Dipimpin artinya dia apa yang dibimbing tuh. Wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Apa? Limpahkanlah keberkahan kepada apa saja yang Engkau telah berikan kepadaku. Ya, jadi minta keberkahan dari apa-apa yang telah diberikan kepada kita tuh. Fima a'tait ya. Apa yang kita punya yang Allah berikan mudah-mudahan berkah, itu yang kita minta. Wa qina syarra ma qadait. Nah, ini ada sigot ya yang kita baca di dalam doa kunut yang biasa kita sering baca ya, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Memang ini kalau dulu waktu saya ngaji, kalimat wakina syarra ma qadait ini yang paling sahih gitu ya, yang paling bagus. Andai kata ditambahin wakina birahmatika syarra ma qadait itu boleh saja gitu ya, karena memang ini kan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wakina syarra ma qadait, minta dipelihara ya, itu daripada keburukan ya. Wakina syarra ma qadait, jadi minta kepada Allah untuk dipelihara dari segala keburukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, gitu ya. Jadi memang kalau bahasanya wakina birahmatika, ya Allah peliharalah saya dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu, boleh memang. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau baca kunut saya pasti wakina syarra ma
qadait, ngikutin apa yang ada di dalam riwayat ini. Ya, ini karena riwayat doa kunut ini warid nih, biriwayati Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa qad rawahu An-Nasa'i. Ya, ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Dari mana ini riwayatnya? Dari Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi dari cucunya Nabi. Ya, cucunya Nabi dapatnya dari mana? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dapatnya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Andai kata ada yang menambahkan dengan wakina bi rahmatika syarra ma qadait, tapi itu masih sinkron, gitu ya. Jangan disalahin juga. Iya, nggak apa-apa. Kan biasa kita emang dari dulu bacanya begitu ya. Wakina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya boleh, nggak ngapa-ngapa, tetap gitu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, ini bicaranya udah apa nih? Udah beda nih. Ya, karena di dalam kunut nih. Dalam kunut ada 3 unsur. Ya, di dalam kunut ada 3 unsur. Yang pertama ad-doa. Doa tuh. Unsur yang kedua as-sana, pujian kepada Allah. Unsur yang ketiga adalah salawat dan salam kepada Nabi dan kepada keluarga dan sahabatnya. Tuh. Jadi yang tadi itu sampai kepada wakina syarra ma qadait itu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu masuk bagian yang kedua. Apa? As-sana, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau kita baca kunut, ya, kunut itu ada 3 bagian, Bu. Ya, bagian yang pertama doa, diawali dengan doa itu. Yang kedua as-sana, pujian kepada Allah. Yang ketiga salawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarga dan sahabatnya. Itu lempengan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu masuk kepada bagian as-sana. Ya, as-sana tuh berarti memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya, di sini disebut fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi sesungguhnya engkau yang maha menentukan, gitu ya. Ya kalau bukan karena ketentuan Allah nggak bakalan dapat kita. Ya, wa innahu la yadhillu man walait. Ya. Jadi kalau dikata wa innahu la yadhillu man walait, Allah itu tidaklah hina orang-orang yang telah engkau berikan kekuasaan, nggak bakal hina tuh. Wala ya'izu man adait, dan juga nggak bakal mulia, ya, tidak akan mulia orang-orang yang telah engkau musuhi. Ya. Jadi bicara yang memberikan kemuliaan, yang memberikan kehinaan itu Allah. Jadi orang kalau pengen mulia di mata manusia tapi nyarinya di diri manusia, ya nggak bakal mulia. Ya, kita kalau mencari kemuliaan di sisi Allah, kalau udah mulia di sisi Allah, pasti di mata manusia juga mulia. Jadi kalau bahasa kita apa? Biar Allah yang mantesin, gitu. Jangan kita yang mantesin. Kalau kita yang mantesin, kata Allah nggak pantas, ya kagak pantas. Tapi kalau kita minta, ya Allah pantesin saya, pantas, jangan dipantes. Di mata manusia jadi pantas. Karena apa? Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Nggak bakal hina ketika ada orang-orang yang telah Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Wala ya'izzu man adait, dan juga sebaliknya nggak bakal mulia di sisi Allah kalau ada orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu. Makanya kita minta derajat kemuliaan di sisi Allah, biar Allah yang mantesin. Jangan kita yang mantesin. Itu. Kalau Allah udah mantesin buat kita, ya berarti emang itu udah menjadi hak kita. Gitu. Kadang-kadang kan kita ini memaksakan diri, ya, maksakan diri. Itu banyak orang-orang yang memaksakan dirinya biar supaya jadi pantes, padahal belum pantes, ya, belum pantes, pakai udeng-udeng dia pakai pantes. Kira-kira pantes nggak? Ya kalau emang Allah nggak angkat derajatnya, ya kagak, biar dia kata pakai gamis, pakai udeng-udeng, kan gitu. Emang belum Allah pantesin, ya belum. Ya makanya kita, kalau kata Imam Ghazali, kalau pakai pakaian jangan ngelebihin ibadahnya, gitu ya.
Jadi pakaian kita jangan ngelebihin ibadah kita. Maksudnya apa? Ibadahnya masih cembrang-cembrang, pakaian udah kayak wali. Itu ya. Adab juga itu, ya. Bicara adab, itu biasa aja. Aduh, sorban pengen share. Nah, gitu ya. Ya memang ada kesunahan, tapi dihitung apanya? Uruf. Apa uruf? Kepantasan. Itu ada adabnya juga, gitu. Jadi walaupun sholat Jumat itu ada kesunahan pakai pakaian yang putih, yang bersih, gitu ya. Disuruh pakai rida, disuruh pakai jubah, kan gitu. Pakai apa namanya, surban. Ya tapi kita ngukur juga. Kalau kita datang sholat Jumat pakai gamis, ya, pakai jubah, pakai sorban, pakai udang-udang, kira-kira bagaimana? Enggak uruf sama kita. Lah kita masih mikir, ya Allah masih jauh ibadah saya. Ya, yang biasa aja udah, ya pakai sarung, kayak baju koko, kopi udah, itu cakep banget udah, kan gitu. Ya, iya kita yang diukur gitu. Pengen banget gitu ya. Ada orang yang pengen banget rumah dipanggil ustad gitu. Kalau nggak dipanggil ustad kagak nengok dia, kan gitu. Ada itu orang Cina begitu saya manggil, saya diomel, ustad manggil, lah gerenjal dia langsung. Lah kita juga ngeri dipanggil ustad ya. Lah ngeri gitu, Allah, panggil ustaz ngeri kita. Lah saya mah dipanggil di mana-mana, dipanggil nama saya, lah saya nyaut lah emang nama saya Sodil, Dik. Lah saya nyaut emang nama saya itu, kan gitu. Kecuali dipanggil Nyuk, begitu saya kagak nengok, kan gitu ya. Aduh. Itu jadi jangan marah kita, kadang-kadang kita begitu ya. Udah pergi haji, nggak dipanggil haji, ngambek. Lah iya gitu. Lah kan ini perginya mahal. Lah nunggunya 30 tahun katanya. Nah, emang haji bakal dipanggil. Gitu ya. Haji itu bukan panggilan. Haji itu derajat akhirat gitu. Yang mula-mula manggil haji juga bukan orang kita, orang Belanda. Ya. Zaman Belanda kalau ada orang pergi haji ditandain sama pemerintah Belanda. Karena apa? Setiap ada orang yang pulang haji pasti membawa pemikiran baru untuk mengajak rakyat Indonesia untuk keluar daripada penjajahan Belanda. Makanya ditandain orang Belanda. Wah, ini dia pulang haji nih. Pasti dia mengajak rakyat Indonesia untuk berontak kepada kita, membawa pemikiran-pemikiran yang diajarkan oleh ulama-ulama yang ada di Mekah ketika itu. Makanya pemerintah Hindia Belanda memberikan tanda kepada orang Indonesia yang udah pergi haji, dilabelin depannya dengan haji, ya, untuk nandain tuh. Yang mula-mula bikin itu orang Belanda sebetulnya, ya, karena orang pergi haji, pulang haji, yang membedakan bukan titel hajinya tapi ketakwaannya. Gitu. Jadi jangan marah kalau pulang haji nggak dipanggil haji, gitu. Emang pergi haji mau pengen dipanggil haji? Pergi haji itu karena apa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kayak sebutnya walillah. Karena Allah niatin karena Allah tuh. Jadi jangan marah. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Ya Allah angkat. Allah turunin. Derajat itu Allah yang punya. Tuh. Dikata turun. Dikata hina. Tapi kalau Allah bilang mulia dia, gitu ya. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Dan ketika bicara tabarakta Rabbana wa ta'alait, ini keberkahan ya. Falakal hamdu ala ma qadait. Bagi engkaulah pujian, gitu. Ala ma qadait, atas segala sesuatu yang telah engkau tentukan. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Dan kami meminta ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Tuh. Itu sampai kepada doa. Nah, di dalam kunut kan ada 3 unsur, ya. Doa, asana, dan sholawat. Jadi ketika sampai di situ tutuplah dengan sholawat, gitu ya. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi, ya. Jadi ketika doa kunut itu, ketika kunut disunnahkan berdoa memuji kepada Allah dan juga sholawat kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabat. Wa yusannu fihi raf'ul yadaihi, yaitu disunnahkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua sunnah tuh. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah,
Baca dulu Rabbana walakal. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nah, itu angkat tangan tuh. Sunahnya ya. Nah, ini juga doa yang ketika tadi dicontohkan itu ya, kesunahan untuk baca kunut ini ada dalam riwayat ya. Hadza du'aul kunut al-warid bi riwayati Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa qad rawahu An-Nasa'i wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairihim. Wa hunaka. Nah, di sana ada doa kunut yang lain ya. Dalam riwayat lain ini ada doa kunut akhara bi riwayati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada doa kunut yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Wa huwa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nutni 'alaikal khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku may yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu walaka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nahsya 'adzabaka inna 'adzabakal jadda bil kuffari mulhik. Nah, akhrajahu Abdul Razzaq fil Musannif. Nah, ini ada riwayat lain oleh Umar radhiyallahu an. Ya, tapi ini kagak masyhur sama kita ya. Ya, bahkan kita kagak pernah baca, bahkan baru tahu denger potong itu ya. Baru tahu denger ya. Ya, karena memang kunut yang biasa kita baca itu Allahumma hdina fiman hadait. Nah, itu yang kita baca. Ya udah, kita baca yang masyhur aja kita baca udah. Nah, ini disunahkan untuk mengangkat tangan gitu ya. Wa yanzuru hainaha ila yadaihi. Matanya kemana? Matanya ke tangan. Gitu ya. Jadi kalau lagi baca kunut, angkat tangan, berdoa, matanya kemana? Ke tangan. Liatin tangan kita tuh ila yadaihi gitu ya. Nah, jadi kalau nanti selesai daripada itu ya kembali lagi penglihatan kita kepada tempat sujud kita. Ini lihat ke tangan kita ya, kita liatin tangan kita tuh ada cincinnya apa kagak kan gitu ya. Nah, liatin. Jadi yusannu fi rafihi raful yadaini wal jahru, jahar ya, kalau baca kunut ya, wat ta'min, dan bilang amin tuh. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Kalau makmum ngapain? Amin ya udah. Ya, amin tuh makmum tugasnya wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi, dan juga salawat dan salam kepada nabi dan keluarga dan sahabatnya di dalam kunut. Itu ya. Iya. Salawatnya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kayak gitu. Jadi itu kayak gitu. Jadi kalau di sini maksudnya di salat disebutkan wassalatu wassalam, maksudnya baca sholawat dan salam. Jadi ketika nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam boleh, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam boleh juga gitu ya. Wa ashabihi boleh, wa ashabihi atau wa sahbihi atau wa ashabihi, karena kalimatnya jamak. Kalau disebut wa sahbihi ya sahabat-sahabat Nabi memang banyak. Kalau disebut ashabihi dengan menggunakan sigoh jamak ya memang hakikatnya memang betul-betul banyak sahabat Nabi. Ya, dua-duanya boleh. Wa ala alihi wa sahbihi atau wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa barik sama wa barokah gimana tuh? Ya itu beda. Ya kalau wa barokah artinya barokah yubariku pakai sigohnya fi. Tapi kalau wa barik artinya minta keberkahan, itu karena pakai fi'il amr. Boleh dua-duanya, yang satu pakai fi'il madhi, yang satu pakai fi'il amr. Kedua-duanya dalam minta keberkahan. Boleh tuh. Jadi itu kunut. Ingat ya, kunut ada berapa? 3. Doa, pujian, dan sholat. Nah ini strategi yang kita baca. Nih besok yang pada mau pergi haji nih, yang pada mau pergi umroh, kan di sono kagak kunut, iya.
Ya, di sono kagak karena berbeda madhab. Tapi kita kunut apa kagak? Kunut. Bagaimana caranya? Ya, kan udah saya ceritain ya, bahwasanya ketika kunut itu adalah iktidal yang melebihi daripada biasanya. Di dalam sholat subuh di sono, ya, walaupun tidak kunut, tapi imamnya ngelamain tuh, memberikan kesempatan kepada kita yang biasa kunut untuk tapi jangan doa ini yang dibaca, ya. Karena apa? Kalau doa ini yang dibaca, imamnya keburu, ya, keburu sujud, keburu salam kali ya, kan gitu ya. Ini dalam Kasyifatus saja Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan doa kunut, ya, kunut yang dibaca ketika sholat subuh apabila si imam tidak kunut tetapi dia masih berdiri nungguin kita, nah kita sunnah baca kunut, kecuali kita nggak ada waktu gitu ya, ketika sami Allahu liman hamidah, imam langsung apa? Sujud, kita sujud. Tapi kalau si imamnya sami Allahu liman hamidah, dia nunggu tuh, baca kita kunut. Karena kunut itu mengandung unsur 3, doa, asana, dan sholawat. Ya, doanya kita baca Allahumma gfirli, udah segitu aja itu doanya. Asananya, pujiannya ya Ghafur, udah tuh ya, Allahumma gfirli ya Ghafur, udah 2, udah dapat. Terakhir apa? Ya sholawat sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Jadi udah kagak ada 1 menit itu kunut. Ya, paling berapa detik Allahumma gfirli ya Ghafur sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Udah jadi. Tuh. Makanya pentingnya ngaji begitu. Gitu ya, biar kita tahu. Ingat, Bu. Ingat enggak? Berebut sendal lupa. Ingetin Allahumma gfirli ya Ghafur. Catat. Kan ibu besok mau umroh ya? Ya, yang besok mau umroh. Nah, jadi sholat subuh tetap kunut kita. Bersalahan dong pekerjaan kita sama lo kagak, imam berdiri. Imam diri, kita diri. Sama-sama diri. Nah, cuman ketika berdirinya kita isi pakai kunut. Kita baca doanya tuh, singkat aja udah. Angkat kan sunnah. Kagak enak sama yang lain. Lah bukan kagak enak itu mah. Lah kita memang kita sunnah kunut. Kita sendirian, orang-orang kagak ini ya kan gitu. Ya nggak apa-apa. Karena tidak bersalahan dengan kan imam masih berdiri ya, sama-sama berdiri, kecuali imamnya sudah ya cepat, misalkan sami Allahu liman hamidah, langsung dia sujud. Kita belum ngapa-ngapain, belum baca. Nah, itu kalau khawatir ketinggalan ngikutnya udah. Itu. Tapi ya kalau di sono pasti ya ditungguin. Karena yakin bahwasanya imamnya itu alim, orang yang paling alim. Dia tahu ada orang-orang yang biasa baca kunut, maka ditungguin tuh. Tapi imam kagak pakai nanya, ya. Udah belum? Enggak ada. Kita baca sendiri tuh, Allahumma gfirli ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Jadi gitu ya. Cuman kalau lagi di rumah jangan baca itu. Ya. Besok sholat subuh gua baca itu lah, mengarah cepet lah, jangan. Ya, kalau sholat subuh besok jangan baca itu. Sholat subuh bacanya Allahumma dina fiman hadai. Itu ya. Itu kunut. Itu. Jadi ini jahar bacanya. Ya. Al-jahru fi kullil kunut minad du'a wat tsana was sholatu wassalam. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya. Kita lurusin. Jaharnya di mana? Semua jaharin. Imam bagaimana? Semua jaharin. Ya. Makmum ngapain? Amin aja udah. Ini yang perlu dilurusin. Kadang-kadang kan imam bacanya cuman wa barik lana fima a'tai wa qina bi rahmatika syarra ma qadai. Diam. Iya kan? Nah. Jangan. Wal jahru fi kullil kunut. Ya, al jahru fi kullil kunut artinya dijaharkan di seluruhnya kunut. Apanya? Minad du'a was sana was salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ala ashabihi walau shallaha naharan, sekalipun sholatnya siang hari. Misalkan dia kagak sholat subuh, dia kodok. Ya, kodok dia. Sholat subuh jam 10 pagi.
Ya, qada salat. Kunut enggak? Kunut. Tapi lempengan kunutnya jahar. Jahar ya. Gitu. Jelas enggak? Jadi yang namanya kunut subuh di imam juga perlu diingetin, kunut subuh imam jaharin semua. Jangan separuh-separuh. Buat tidak. Sebut. Ya. Ini kan sekarang setelah ngaji kan nih. Kan sekarang udah diberitai nih. Ya, udah diberitahu. Kalau diberitahu nih, ya mulai dari sini ya baca jahar semua. Nah itu makmum ngapain? Tugas makmum amin aja dengerin imam. Udah gitu ya. Wakina bi rahmatika syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik. Udah si makmum dengerin aja dah, aminin. Itu. Ya, sampai habis jahar semuanya. Makmum tugasnya tibang amin saja dalam doa kunut. Biar wadan juga jahar. Wadan jahar gitu ya. Tapi jaharnya perempuan dengan ukuran sebatas dia gitu ya. Kalau perempuan jahar kan ini jahar, tapi jaharnya orang perempuan kan beda dengan jaharnya orang laki gitu ya. Jahar itu ya. Jadi jelas tuh kunut. Iya. Jadi yang kemarin bukan salah, bukan salah, tapi kita cari yang paling afdol gitu. Kemarin belum sampai. Belum. Iya, belum sampai babnya. Alhamdulillah udah sampai nih, praktekin kan gitu ya. Kan orang ngaji bukan buat nyari ilmu. Bukan, orang ngaji itu untuk ngamalin ilmu. Kalau tibang nyari ilmu doang sepanggulan tapi kagak diamalin bakal apa gitu. Makanya penyebutan tentang orang nuntut ilmu, nyari ilmu itu bukan bicara dicarinya tapi bicara ngamalinnya. Kata Nabi, al ilmu huwa amalu bihi ya. Ilmu itu adalah pengamalannya, amali itu. Jadi biasa ini yang pada jadi imam subuh ya, baca kunutnya jahar, al jahru fi kullil kunut, maka jaharkanlah di seluruh kunutnya gitu ya. Dibaca tuh faidatun. Nah ini satu faidah. Al kunutu kismani ya, kunut itu dibagi dua. Yang pertama kunutu ratibah. Kunut ratibah, kunut yang sudah yang biasa tuh. Wa huwa fi maudhi'aini. Kunut ratibah itu adalah kunut yang biasa dibaca dan ini ada di dua tempat. Yang pertama fil i'tidali tsani min salatil fajri, yaitu di dalam i'tidal di rakaat yang kedua di dalam salat fajar, salat subuh. Yaitu kunut yang biasa, yang ratibah ya, yang sudah menjadi amalan kita yang biasa diperintahkan itu ratibah. Yaitu kunut di dalam salat subuh ya, i'tidal di rakaat kedua dalam salat subuh. Yang kedua fil i'tidalil akhir li salatil witri fin nisfi tsani min Ramadan. Itu kunut ratibah juga. Kapan? Yaitu di dalam i'tidal rakaat terakhir di dalam salat witir. Fin nisfi tsani di dalam setengah yang kedua min Ramadan daripada bulan Ramadan. Kalau dia witirnya satu rakaat, di rakaat itu dia kunut. Kalau witirnya 3 rakaat, di rakaat yang ketiga dia kunut. Kalau witirnya 5 rakaat, kunutnya di rakaat yang kelima yang terakhir. Kalau witirnya 7 rakaat, ya berarti yang terakhir yang di rakaat ke-7. Kalau witirnya 9 rakaat, ya terakhir juga. Kalau yang 11 rakaat, yang terakhir itu. Ada yang witir sampai 9 rakaat. Nah, diajak witir 3 rakaatnya masih nawar. Gitu. Iya. Saya jangan pakai 3 apa? 1,5 aja kali. Witir 1,5. 1 rakaat boleh nggak witir? Boleh. Cuman makruh. Bangatan koret. Ya, bangatan pelit. 3. Ya biasa kita 3 ya. Tarawih 20 ditambahin witir gitu ya. Lalu kalau witirnya tiap malam apakah dia kunut? Tidak. Karena kunut yang ratibah itu di dalam sholat witir
di setengah terakhir bulan Ramadan. Kalau kunutnya kunut rotibah namanya, gitu ya. Ini ibu-ibu tiap malam kunut nggak? Tiap malam witir nggak? Insya Allah ya. Sebelum tidur sholat sunnah witir bel. Boro-boro kunut witir kan, boro-boro tidurnya juga agak sengaja, gitu ya. Ya, tapi jamaah sini insya Allah ya Bu, rajin semua. Tahajudnya di siang malam, kan gitu ya. Saking rajinnya kan gitu. Jadi kalau dikata kunut rotibah itu di dua tempat ya, yaitu di dalam sholat subuh di rakaat yang kedua, dan juga di rakaat yang terakhir di dalam sholat witir di pertengahan kedua daripada bulan Ramadan. Itu yang disebut sebagai kunut rotibah. Lalu yang kedua, ada yang namanya kunut nazilah. Ya, kunut nazilah nih. Yusannu fi jami'il maktubat. Disunahkan kunut nazilah itu di seluruh sholat fardu. Seluruh sholat fardu nih. Idza nazalat nazilatun bil muslimin. Jikalau ada terjadi sesuatu peristiwa yang turun kepada orang-orang Islam fi ayyi makanin, di mana aja, bukan di tempat kita doang ya. Wala yushtaratu ayyakuna fi mahalin nazilah. Tidak disyaratkan bahwasanya keadaan yang turun, musibah dan sebagainya turun bukan hanya di tempat kita, di tempat lain juga. Gitu ya. Andai kata di misalkan saudara-saudara kita kayak kemarin tuh di Cianjur, misalkan kemarin gempa, ya ada turun musibah di sana. Lalu kita berdoa kepada saudara-saudara kita di Cianjur, doanya di mana? Salah satunya kunut nazilah, yaitu di rakaat terakhir di setiap sholat fardu. Ya, zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh emang tempatnya. Nah, kunut semuanya boleh. Atau kemarin waktu wabah COVID, ya 19. Ya, virus corona itu kemarin turun, ya banyak masjid-masjid ya menganjurkan kepada para jamaah untuk kunut. Ya, kunut tuh karena ada turun sesuatu kejadian yang luar biasa di satu tempat. Baik di tempat kita maupun di mana? Di luar. Misalkan lagi di Palestina. Ya, dalam keadaan yang luar biasa, kita minta sama Allah, ya diturunkan pertolongan, kunut. Doa kunutnya yang mana? Yang ini boleh, ya, yang ini boleh. Tapi kunut nazilah yang dibaca yang lainnya boleh juga. Ada riwayat-riwayat yang warid juga tentang kunut nazilah, baca boleh. Tapi ada satu pendapat, ya, ketika bicara tentang kunut nazilah yang turun sama kita, ada satu peristiwa, bukan hanya musibah saja, bukan musibah zahir maksudnya ya. Musibah zahir kan artinya ya ketika ada gempa dan sebagainya. Tapi ada juga pendapat yang menyebutkan bicara kunut nazilah itu ketika ada sesuatu di dalam diri kita, ada di lingkungan kita, keluarga kita, kampung kita, turunnya musibah, tapi bukan musibah zahir, tapi musibah batin. Ya, salah satu musibah terbesar di dalam diri kita nih kata salah satu ulama, yaitu ketika kita masih bodoh dalam ilmu agama. Makanya sunnah baca kunut. Makanya ada pesantren tuh, saya punya teman, beliau punya pesantren, kunutnya di setiap waktu. Ya, zuhur kunut, asar kunut, ya maghrib kunut semuanya. Saya tanya bagaimana kondisinya? Ya itu yang sama disebut. Nanti boleh lihat di dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ ada menjelaskan bagaimana kesunahan kunut nazilah di setiap sholat fardu. Salah satunya adalah ketika kita dapetin sesuatu musibah. Salah satu musibahnya yang terbesar buat diri kita karena kita masih jauh dari Allah, masih jauh daripada ibadah, jauh daripada ilmu agama. Ya, minta sama Allah agar diturunkan pertolongan. Nah, itu kunut boleh. Entar zuhur kunut boleh nggak? Boleh, kita minta sama Allah, ya Allah jauhkan daripada musibah, ya huru hara dan sebagainya. Karena ini udah deket-deket pemilu, ya orang masih pada bekia-kiaan karena berbeda
pilihan dan lain sebagainya. Minta sama Allah di kunut nazilah boleh tuh, minta sama Allah. Karena untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan negara, bangsa dan negara tuh minta pemimpin yang terbaik tuh, minta kunut nazilah tuh boleh, gitu ya. Tapi kudu janjian dulu, ya. Janjian dulu. Ini imam pengen kunut nazilah, kagak ngomong sama makmum. Ya, emang nggak biasa ya, kita zuhur mana ada biasa kunut. Jadi baca kunut. Nah, makmumnya ngagum. Nah, makanya kudu apa? Janjian dulu. Ajarin zaman sekalian, hari ini kita sholat zuhur, nanti kita baca kunut ya. Oh ya udah. Ini jamaah diem-diem aja, pokoknya amin aja, kan gitu. Jadi saya yang baca, nah boleh begitu. Ya, jadi biar zuhur juga kunut maka terbunyi. Ya. Jadi kalau misalkan sholat zuhur kunut bagaimana? Jahar, ya. Karena tadi sebutkan al-jahru fi kullil kunut, ya. Walau shallaha naharon, sekalipun sholatnya siang hari, ya. Walaupun sholatnya siang hari, yang namanya kunut tetap jahar. Nah itulah kunut nazilah namanya. Nah ini sunnah bagi kita, gitu ya. Ada dua bagian kunut itu, ada kunut rotibah, ada kunut nazilah namanya. Kunut rotibah ada dua, yaitu kunut subuh dan kunut di dalam sholat witir di pertengahan terakhir daripada bulan Ramadan. Gitu. Kalau kunut nazilah mau diamalkan boleh juga, karena minta sesuatu yang genting ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada satu peristiwa besar misalkan yang menimpa kita, lalu kita baca itu doa kunut nazilah namanya, gitu ya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya berkenaan dengan kesunahan ya di dalam sholat, yaitu diantara salah satunya adalah kunut.